Taman Kebangsaan Universitas Jember merupakan salah satu infrastruktur pembelajaran di luar kelas yang edukatif dan kreatif, serta menjadi satu-satunya di Indonesia yang ada di perguruan tinggi. Taman ini dibuat untuk menciptakan generasi unggul yang cinta tanah air dan berkarakter Pancasila. Taman ini memiliki beberapa fasilitas dan menjadi titik temu anak bangsa dari berbagai latar belakang. Lukisan mural menjadi salah satu ciri khas dari taman edukasi ini. Pendidikan merupakan salah satu proses pembelajaran yang berhak untuk didapatkan oleh setiap warga negara seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1. Jika kita membahas mengenai pendidikan di Indonesia, hal tersebut tentunya tidak akan lepas dari perjuangan para pahlawan, salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro. Beliau merupakan pahlawan nasional Indonesia sekaligus sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama asli beliau adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 di usianya yang ke-59 tahun. Bapak Ki Hajar Dewantoro dahulunya biasa dipanggil sebagai Bapak Suwardi yang merupakan aktivis penggerak kemerdekaan Indonesia. Selain itu, beliau juga sebagai politisi, kolumnis, dan juga penggerak Bumi Putera pendidikan di Indonesia pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantoro merupakan pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak sama seperti orang-orang Belanda dan juga kaum priai. Ki Hajar Dewantoro yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memiliki 3 semboyan yang dikenal hingga saat ini, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tupuri Handayani, yang memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Salah satu dari bagian 3 semboyan tadi menjadi salah satu slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia hingga saat ini, yaitu Tupuri Handayani. Atas dasarnya, nama beliau diabadikan dalam sebuah nama kapal perang Republik Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantoro. Potret beliau berada pada pecahan uang Rp20.000 tahun 1998. 7 bulan setelah beliau wafat, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tanggal 28 November 1959, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan ilmu serta mendapatkan bimbingan dari pelatih seperti guru ataupun tenaga didik lainnya untuk mempersiapkan diri di masa depan. Memaknai hal tersebut, tentunya pendidikan merupakan kunci utama yang menjadi hal penting di dalam berdirinya suatu negara. Karena apabila pendidikan di suatu negara itu rendah, maka kualitas negaranya akan ikut rendah. Maka dari itu, pentingnya pendidikan harus tetap diutamakan agar kualitas di dalam negara tersebut tetap terjaga supaya tetap maju dan meningkat sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya pendidikan di Indonesia tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu contohnya adalah di Papua. Selain memiliki tingkat pendidikan yang rendah, di Papua juga ketersediaan fasilitas akan pendidikan juga masih rendah. Selain itu, kurang sadarnya manusianya dalam pendidikan mengakibatkan pendidikan di Papua tersebut mengalami kendala yang sangat sulit untuk dikendalikan. Dari sini sebenarnya pemerintah sudah memberikan beberapa bantuan, namun pada kenyataannya keterbatasan dan kesadaran manusianya akan pentingnya pendidikan di Papua menghambat proses berjalannya penyaluran pendidikan tersebut. Mahasiswa sebagai kaum intelektual dan anggota masyarakat memiliki fungsi dan peran sebagai agen of change, social control, iron soup, dan moral force.
peran tersebut tidak boleh diartikan sebagai peran berat ataupun disalahartikan, agar masyarakat tidak antipasti terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Ide dan pemikiran cerdas seorang mahasiswa pasti mampu merubah paradigma yang berkembang dalam suatu kelompok dan menjadikannya terarah sesuai dengan kepentingan kita bersama, yaitu memberikan kesejahteraan dalam pendidikan. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam mendukung mutu pendidikan di Indonesia, yaitu dengan berusaha mendukung terpenuhinya standar mutu yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mencapai kematangan akademik dan kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual secara maksimal. Yang ketiga, mahasiswa memahami perkembangan ipteks. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengomunikasikan pengetahuan kepada pihak lain. Harapannya untuk kedepannya untuk pendidikan Indonesia adalah adanya peningkatan pendidikan yang sudah ada. Bukan hanya soal nilai, melainkan tentang kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, dapat terwujudnya insan akademik yang berkorelasi dengan lapangan kerja sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat umum. Yang ketiga, bisa dirasakan oleh semua kalangan termasuk masyarakat miskin. Nah, sekarang kan banyak orang yang krisis ekonomi sehingga menyebabkan tidak bisa mengampuh pendidikan. Pemerintah itu berupaya agar semua kalangan bisa menempuh pendidikan. Dikarenakan pendidikan itu nomor satu. Pendidikan bukanlah hanya sekedar urusan mengirim anak-anak kita ke sekolah. Pendidikan adalah cara paling tepat untuk memberantas kemiskinan, untuk memperluas kelas menengah, dan untuk membangun Indonesia yang modern. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden kita ke-6.